Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan Anda selamat ya. Semoga Anda juga mendapatkan banyak rahmat dari Allah, dan Anda semua hidup barokah. Amin ya rabbal alamin. Outsourcing. Suatu hari saya berkesempatan mewawancarai calon karyawan. Saya lihat di CV-nya itu berpindah 5 kali dalam 5 tahun. Lalu saya tanya, ini gimana ceritanya nih mas? Gitu. Dia bilang, itu saya posisinya kontrak pak. Jadi saya harus pindah ke tempat lain untuk menghindari putus kontrak. Kemudian saya tanya, kenapa Anda nggak menempuh jalur kenaikan jenjang dari kontrak menjadi pegawai tetap? Dia mah balik tanya ke saya, Pak, apa bedanya kontrak dengan tetap? Jadi bagi dia kontrak dan tetap itu nggak ada bedanya. Tapi saya kira ini orang yang aneh, orang yang tidak lazim. Teman-teman, ada lagi cerita seorang driver itu kerjanya outsourcing. Jadi dia kerja di namanya Indoren. Indoren itu adalah supplier sopir-sopir untuk perbankan, yang mana sopir ini bisa bekerja di bank mana saja. Nah, si driver ini telepon saya, Pak, saya mau kena pemutusan nih Pak. Dia bilang, ini kayaknya Bank X sudah mengurangi drivernya karena untuk efisiensi. Terus dari 10 driver ini yang 5 mau ditarik kembali ke outsourcingnya, jadi tidak nyopir di Bank X lagi. Kemudian tapi saya masih ada harapan Pak, karena driver-driver yang akan dipertahankan itu adalah driver yang berkualitas Pak. Nah, jadi ada 5 orang yang terancam ditarik kembali ke outsourcingnya, dan 5 orang masih dipakai gitu. Itu cerita tentang sopir yang bekerja dengan outsourcing. Cerita yang ketiga adalah seorang karyawan BRI. Nah, di BRI ini seorang teller atau seorang kasir itu adalah bekerja dengan outsourcing. Artinya dia bukan pegawai BRI, melainkan pegawai dari
outsourcing yang ditempatkan di BRI. Giliran akan selesai kontrak, nah teman saya ini itu ditawarin oleh BRI, kamu masih tetap mau di BRI atau putus kontrak. Kemudian ada alternatif di situ, yaitu ada tes lagi. Mungkin ini yang diberikan kesempatan untuk tes adalah karyawan-karyawan yang memenuhi syarat, pekerjaannya bagus, sehingga teman saya ini ikut tes untuk menjadi pegawai. Alhamdulillah lolos dia, namun tidak di teller lagi, karena kalau di teller lagi nanti outsourcing lagi, sehingga dia bekerja sebagai marketing akhirnya. Teman-teman, sebuah perusahaan yang punya dana cukup, dia perhatian banget sama karyawannya. Karyawannya diberikan pinjaman, ya kan? Banyak karyawan yang mengajukan, banyak yang disetujui juga. Pokoknya dia jadi rame lah pinjaman karyawan. Perusahaan mengadministrasikan, perusahaan mencairkan, perusahaan mengolek angsurannya, langsung kan dari potong gaji, termasuk mengurusi pelunasan-pelunasan dan jaminan-jaminan kalau ada, dan mengevaluasi pinjamannya. Lama-kelamaan perusahaan tersebut, manajemennya menilai nih, kok HRD banyak aktivitasnya ngurusin pinjaman karyawan sih. Jadi proses rekrutmen, proses coaching, proses counseling, proses penempatan, proses promosi, dan itu semua terbengkalai. Akhirnya manajemen memanggil bank, berikan pinjaman banknya kepada karyawan, termasuk ngurus jaminannya, dan perusahaan menitipkan depositonya sejumlah pinjaman karyawan kepada perusahaan 100%. Jadi ini namanya pengalihan administrasi pinjaman karyawan kepada bank yang semula dilakukan oleh HRD, sehingga HRD fokus dalam kegiatan-kegiatannya, yaitu melakukan administrasi karyawan, penempatan karyawan, promosi karyawan, rekrut karyawan, coaching dan counseling karyawan. Hal serupa, teman-teman, terjadi. HRD juga ngurusi karyawan kontrak, teller, cleaning service, satpam. Jadi HRD sibuk ngurusi gaji outsourcing, gaji kasir, teller, gaji pembinaan cleaning service yang kadang-kadang kerjanya baik, ada yang enggak juga, penilaian mereka, pemilihan siapa yang baik dan tidak. Akhirnya HRD keteteran lagi ngurusin karyawan-karyawan, teller, cleaning service, dan satpam. Misalnya kasir yang udah tua, karena itu karyawan perusahaan, digeser nggak mau, komplain, tetap di depan, udah nggak pantas kan,
sudah keriput kan, jadi harus di belakang. Nah, satpam sama, satpam yang karyawan juga ada yang muda, ada yang tua, susah ngaturnya perusahaan. Demikian juga cleaning service sama. Akhirnya perusahaan panggil outsourcing supaya HRD fokus ke karyawan-karyawan yang sifatnya tetap, yang memenuhi fungsi-fungsi utama di perusahaan. Sedangkan teller, cleaning service, satpam, dia lemparkan ke outsourcing. Itu meringankan tugas HRD, efisiensi HRD. Jadi HRD tinggal pesan aja kepada perusahaan outsourcing, saya pesan satpam 5, saya pesan cleaning service 3, saya pesan teller 10 gitu. Nah, nanti kalau ada yang jelek, laporin aja ke outsourcing. Outsourcing tinggal ngambil aja. Yang ngurus PHK-nya, yang ngurus sebagainya itu outsourcing. Teman-teman, berita terbaru yang saya dengar adalah wacana penghapusan oleh Presiden Prabowo untuk mensejahterakan buruh. Caranya itu apa? Menghapuskan outsourcing. Ya enggak? Jadi ini ide bagus ini. Ini ide mulia. Ingin mensejahterakan buruh agar karyawan outsourcing itu diputus aja, tidak ada outsourcing, adanya karyawan tetap. Namun pengusaha menyampaikan kajian, mbok ya yang realistis lah gitu. Ini kan karena iklim investasi, jadi pengusaha analisanya dari sisi biaya. Memang dari sisi perusahaan itu kan mahalnya gaji karyawan. Menggaji karyawan tetap dengan outsourcing itu beda. Kalau karyawan tetap itu lebih tinggi dan itu sampai pensiun dipastikan jadi karyawan. Tapi kalau outsourcing kan gampang untuk memutusnya. Misalnya perusahaan kena krisis, kan tidak selamanya perusahaan itu survive. Jadi perusahaan itu agak enggan untuk menghapus outsourcing ini. Nah, serikat buruh gimana? Serikat buruh itu mengusulkan begini, dibatasi aja jenis-jenis outsourcingnya, jenis pekerjaannya. Kalau catering oke lah, kalau cleaning service oke lah, kalau pertambangan oke lah gitu. Jadi serikat buruh itu memperjuangkan hak-hak karyawan, namanya aja serikat buruh kan. Nah, jadi gimana nih ya menurut teman-teman? Kalau dalam pertimbangan saya, maksud Pak Prabowo itu adalah mengkaji dan mengupayakan menghapus, bukan menghapus seluruhnya, tapi mengupayakan untuk menghapus. Dan tujuannya adalah melindungi pekerja, kepastian status, diangkat apa enggak, upah yang layak, jaminan sosial. Nah, dan Menteri Tenaga Kerjanya juga mengakui praktek-praktek yang dilakukan itu ada yang bermasalah, bukan semua, tapi ada yang bermasalah. Upahnya masih di bawah UMP.
Nah, ini yang salah siapa nih? Mungkin perusahaan ya kayaknya ya. PHK-nya sepihak. Ya memang kalau yang namanya outsourcing itu PHK-nya sepihak. Dan hak-hak normatif itu belum terpenuhi, hak-hak karyawan itu belum terpenuhi dengan baik. Nah, jadi gimana nih? Kalau menurut definisi tadi, perusahaan menyerahkan sebagian tugas dan fungsi operasi kepada pihak ketiga, kepada vendor, kepada perusahaan alih daya, itu berdasarkan kontrakan. Tujuannya apa? Untuk kebutuhan keahlian tertentu, keamanan, kebersihan, mungkin ada juga IT gitu ya. Alasan perusahaan untuk apa? Untuk mengurangi biaya dan usaha tenaga, rekrut, nggak perlu latih, nggak perlu menyediakan infrastruktur seperti kelas-kelas untuk pelatihan kan. Kemudian supaya perusahaan fokus pada bisnis, nggak mikirin karyawan, dan mudah menyesuaikan. Seperti tadi itu loh, kalau kena krisis itu mau PHK gampang, tinggal diputus saja kontrak outsourcingnya. Terus kesimpulannya gimana Pak? Kesimpulannya outsourcing nggak masalah kok, sebenarnya nggak masalah, nggak perlu dihapus. Yang penting ada balancing perusahaan dan karyawan. Balancing apa? Ya, perusahaan jangan ngirit-ngirit banget dong, tetap harus menyesuaikan standar dari UMP-nya, upah minimum pegawai. Jangan teman-teman outsourcing terus di bawah UMP gitu. Toh dia statusnya tidak tetap seperti karyawan tetap, dan hendaknya diberi kesempatan untuk yang ikut outsourcing itu ada penilaiannya, siapa yang baik tahun ini atau 2 tahun berturut-turut, diberi kesempatan lah kayak BRI tadi untuk daftar lagi, nggak apa-apa, sebagai karyawan tetap. Karena di sisi karyawan juga tidak semuanya itu ingin menjadi karyawan tetap. Kemudian hak nih, masalah balancing hak nih. Jadi mekanisme itu ada seperti di bank. Kasir yang tua tes menjadi karyawan tetap atau mau keluar gitu, karena kontrak Anda udah habis outsourcing, disuruh milih aja kan nggak masalah. Nanti kalau jadi tetap, dia jadi supervisor, dia jadi kepala kasir, demikian juga satpam dan cleaning service. Nah, kalau yang di pabrik gimana? Ya, kalau yang di pabrik difikskan aja, misalkan buru-buru pabrik rokok, buru-buru pabrik tekstil, itu diberi kesempatan orang-orang yang berprestasi. Yang ini juga menjadi motivasi bagi buruh lainnya. Kecuali kalau memang ijazahnya tidak memenuhi syarat, itu nggak bisa, itu kan wajib. Jadi begitulah caranya untuk mengelola outsourcing. Ya, adapun kalau ada ketidaksetaraan antara karyawan dan orang-orang yang bekerja, itu tinggal disetarakan aja, dinegosiasikan aja. Jadi kesimpulan akhir adalah jangan hapus outsourcing. Untuk sebagai pengetahuan kita semua, saya dan Anda
mengagum karakter dan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.